Udah ya mah, besok lagi, gak apa-apa kan? Lagi-lagi, aku harus menerima kekecewaan, seperti malam-malam sebelumnya. Apalagi tak lama kemudian, ku dengar dengkuran Mas Rudi, suamiku, tanpa memikirkan perasaanku. Sudah terbiasa bagiku seperti itu. Setiap kali menunaikan kewajiban bersama, Mas Rudi selalu saja egois. Entah harus bagaimana lagi aku mengatasi keinginanku yang belum terpenuhi. Bahkan, selama 2 tahun menikah dengan Mas Rudi, bisa dihitung berapa kali aku mendapat kebahagiaan yang sempurna itu. Terkadang, terlintas di pikiranku untuk meninggalkan suamiku. Tapi kemudian aku berpikir lagi, suamiku begitu baik selama ini. Bukan hanya kepadaku, tapi juga kepada keluargaku. Selama aku menikah dengannya, Mas Rudi selalu menjamin fasilitas orang tuaku, serta membiayai sekolah adikku. Hanya saja untuk urusan batin, Mas Rudi memang bukanlah seseorang yang pas untukku. Malam berganti pagi. Seperti biasa, aku menjalani rutinitasku sebagai istri. Menyiapkan sarapan untuk suami, yang akan berangkat ke kantor. Mah, papa berangkat dulu ya. Mama, baik-baik di rumah. Ya mas, hati-hati ya. Hari ini, Agus anak tiriku, akan datang. Suamiku mengatakan, jika pemuda itu akan menumpang di rumah kurang lebih selama seminggu. Sampai mobilnya selesai diperbaiki. Lagi pula, jarak tempuh ke kampusnya lebih dekat dari rumahku. Suamiku Mas Rudi, memang seorang duda. Usianya 44 tahun. Selisih 10 tahun dariku. Dari pernikahan sebelumnya, dia dikaruniai seorang putra bernama Agus. Usianya 26 tahun. Dan selama ini, ia tinggal bersama kakek neneknya yang berada di kota tetangga. Sementara istri terdahulu Mas Rudi, yang tak lain adalah ibunya Agus, memilih pergi bersama selingkuhannya sejak Agus berusia 21 tahun. Awalnya, aku sempat ragu untuk memilih Mas Rudi menjadi suamiku. Selain karena status yang disandangnya, faktor usia juga menjadi pertimbanganku saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, Mas Rudi mulai menunjukkan tanggung jawabnya padaku. Terutama pada keluargaku yang memang mengalami masalah ekonomi. Dengan dukungan dari orang tuaku, akhirnya aku memilih Mas Rudi menjadi suamiku. Meskipun selama 3 tahun membina rumah tangga dengannya, kami belum dipercaya memiliki momongan. Tapi baik aku dan Mas Rudi, sama-sama tak mempermasalahkannya. Kami tetap percaya, jika suatu saat nanti, kami akan dipercaya untuk memilikinya. Singkatnya, hari itu aku masak agak banyak. Tak lain, karena akan ada Agus yang sementara waktu tinggal di rumahku. Semua hidangan telah aku siapkan di meja makan. Tinggal menunggu Mas Rudi dan Agus, yang kemungkinan akan tiba 1 jam kemudian. Dan benar saja, tak sampai 1 jam aku menunggu. Terdengar deru mesin mobil tiba di pelataran rumahku. Aku buru-buru menyambut kedatangan suamiku, beserta anak tiriku. Gus, apa kabar? Gimana kuliahmu? Tanyaku pada anak tiriku itu. Baik bu, lancar-lancar aja. Ibu apa kabar? Tanya Agus kemudian. Baik juga kok, Gus. Begitulah pertemuanku dengan anak tiriku itu. Kami memang jarang bertemu. Hanya jika lebaran, atau acara penting lainnya. Hal itulah yang mungkin membuat kami sama-sama canggung saat bertemu. Singkat kata, setelah sarapan bersama, Agus langsung menuju kamar yang sudah kami sediakan. Begitupun denganku, yang melangkah mengikuti suamiku menuju kamar. Ma, papa kayaknya harus lembur di ruang kerja. Soalnya banyak berkas-berkas yang papa bawa dari kantor. Iya ya pah. Tapi sebelum kerja, boleh papa. Suamiku menjeda ucapannya sambil memberi kode sunyi untukku. Tentu saja, aku paham. Dan, ya, tanpa basa-basi, sambutan dan perhatian pun dihaturkan. Kami sama-sama hanyut akan suasana. Hanya saja, seperti biasa, 15 menit berlalu, Mas Rudi sudah mengakhiri rapat paripurna itu. Padahal saat itu, aku belum meraih apa yang kutunggu-tunggu. Papa mandi dulu ya mah, terus langsung ke ruang kerja. Aku hanya tersenyum getir, kemudian segera merapikan diriku.
Aku tak ingin berdebat dan membuatnya sedih dengan ketidakkebahagiaanku. Selesai mandi, Mas Rudi pun langsung pergi ke ruang kerjanya. Ia seolah mengabaikan aku, yang masih kecewa dengan sikapnya itu. Aku lantas mengambil ponsel, memeriksa beberapa aplikasi sosial media. Sampai tanpa terasa, aku terlelap saat itu. Entah berapa lama aku tertidur, tapi tiba-tiba aku tersentak. Tatkala merasakan adanya perubahan yang berbeda pada diriku. Ada sesuatu yang berjalan ke arah rerumputan, lalu berusaha memberi perhatian lebih pada wilayah itu. Aku mencoba membuka mata, tapi semua gelap karena lampu dipadamkan. Bukannya panik, aku malah senyum-senyum sendiri karena mengira jika hal itu pastilah ulah Mas Rudi. Tumben ingin lagi, tapi kenapa lampunya harus dipadamkan sih? Gumamku dalam hati. Meski begitu, aku tak begitu mempedulikan masalah lampu. Yang terpenting bagiku saat itu, masalah-masalahku bisa terselesaikan saat itu. Kok tiba-tiba gini sih, Pah? Tanyaku di sela-sela kebaikan itu. Tapi tak ada jawaban yang terucap. Mungkin saja Mas Rudi malu, sehingga aku tak bertanya lebih lanjut. Jujur, aku merasa Mas Rudi saat itu sungguh berbeda dari biasanya. Yang biasanya hanya 1, 2, 3 hore, saat itu justru sebaliknya. Bahkan kebaikan-kebaikannya saat itu benar-benar membuatku merasa seperti pengantin baru. Sampai pada saat banjir bandang melandaku, Mas Rudi masih tetap konsisten dengan kebaikannya itu. Entah jam berapa rapat paripurna itu berakhir. Karena selanjutnya, aku justru terlelap dengan perasaan bahagia dan berbunga-bunga. Pagi harinya, sinar mentari mulai nampak dari celah jendela kamarku. Rasanya aku enggan beranjak, tapi saat ingat harus menyiapkan sarapan untuk Mas Rudi dan juga Agus, akhirnya aku beranjak saat itu. Kulihat Mas Rudi sudah duduk rapi di meja makan. Tapi herannya, kenapa dia tak membangunkan aku pagi tadi? Padahal biasanya, ia tak pernah lupa dengan kebiasaannya itu. Loh, Papa kok nggak bangunin aku? Tanyaku tersenyum. Mas Rudi menoleh. Iya mah, maaf ya. Semalam Papa ketiduran di ruang kerja. Jadi nggak sempat bangunin Mama. Dek, jantungku seolah berhenti berdetak. Kalau Mas Rudi ketiduran di ruang kerja, lalu siapa semalam yang di kamarku? Aku duduk terdiam di meja makan. Ingatanku kembali pada peristiwa semalam. Semalam itu siapa? Apa hanya mimpi? Tapi kenapa seperti nyata? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar-putar di otakku. Sampai tak lama kemudian, suara Mas Rudi membuyarkan lamunanku. Loh Ma, kok bengong? Enggak kok Pah, bentar ya. Aku siapin sarapannya, kataku sambil beranjak. Aku tidak mungkin menanyakan hal itu pada Mas Rudi. Karena nantinya ia akan berpikir yang bukan-bukan padaku. Akhirnya setelah masakan tersaji, aku dan Mas Rudi pun makan bersama. Sampai tak lama kemudian, pandanganku teralihkan pada Agus, yang baru saja keluar dari kamar mandi, yang tak jauh dari kami. Nampak pemuda itu melangkah dengan rambut basahnya. Sepertinya dia baru saja kera muas, karena aroma shamponya juga kentara. Sontak ingatanku kembali pada peristiwa semalam. Apa jangan-jangan semalam itu Agus ya? Tapi, mana mungkin, gumamku. Dan kira-kira beberapa menit kemudian, Agus yang nampak rapi pun bergabung dengan kami di meja makan. Gus, nanti sore Papa nggak bisa pulang cepat. Kamu nanti pulangnya ikut taksi saja ya. Papa banyak kerjaan. Kayaknya pulang malam. Suamiku memulai obrolan. Iya Pah, nggak apa-apa. Lagi pula hari ini Agus kuliahnya cuma sebentar kok. Timpal Agus kemudian. Sementara aku diam saja. Tak menanggapi obrolan mereka. Meski sesekali aku menoleh ke arah Agus. Yang rupanya juga sesekali menoleh ke arahku. Sore harinya, tak terasa aku berkutat dengan pekerjaan rumah. Sampai waktu menunjukkan pukul 3 sore, aku yang saat itu tengah mencuci sayuran di depan wastafel. Mendadak tersentak, ketika tiba-tiba ada seseorang yang memiukku dari belakang. Loh Pah, kok udah pulang? Bukannya tadi bilangnya pulang malam? Ujarku yang mengira jika seseorang itu adalah suamiku. Tapi mendadak aku kaget ketika menoleh,
Bukanlah Mas Rudi yang kudapati, melainkan Agus putra tiriku. Dengan serta-merta aku menjauh. Apa-apaan sih kamu, Gus? Mamah ini kenapa toh? Bukannya semalam kita bagai tersambar petir. Rupanya benar dugaanku. Semalam itu bukanlah suamiku, melainkan Agus yang menyarankan masalah-masalahku. Apa maksudmu, Gus? Maafkan Agus mah, abisnya Agus. Aku menggeleng tak percaya. Dan dengan segera, aku berlari menuju kamar sambil menangis. Lebih tepatnya menangis karena terkejut dan malu. Tapi tanpa kukira, rupanya Agus mengejarku. Ia kembali memyukku ketika aku hendak membuka pintu. Gus, apa-apaan sih? Kataku mencoba menghalau badai yang datang saat itu. Tapi semua gerilya perjuangan tersebut sia-sia, karena semangat 45 itu lebih mendominasi suasana. Dan ya, aku kalah, dan justru hanyut akan aliran sungai yang Agus bawa. Sampai akhirnya, ia kembali membawaku ke singgasana, tempat biasa aku dan Mas Rudi menunaikan ibadah bersama. Aku yang semula panik, berubah menjadi riang karena saran dan solusi yang Agus haturkan itu. Lambat laun aku hanyut akan nirwana, bahkan lupa jika tak seharusnya aku terlena akan kebaikannya itu. Jujur kuakui, Agus memang lebih tekun dan kreatif. Dia memiliki kelebihan yang selama ini kucari dan tak kudapatkan dari Mas Rudi. Dan semenjak hari itu, hidupku seolah berubah drastis. Tentu karena adanya Agus di rumahku. Bahkan sejak itu, baik aku dan Agus tak jarang mencari waktu untuk sekedar menyelesaikan permasalahanku. Agus juga sudah mengerti tentang alasanku, mengapa aku sampai menerima kebaikan itu. Dan dia pun memaklumi, bahkan meyakinkan aku, jika semua akan baik-baik saja nantinya. Aku jahat, ya aku memang jahat. Tapi mata hatiku seolah dibutakan oleh sikap putra tiriku itu. Gus, kalau nanti papamu tahu masalah ini, gimana? Tanyaku suatu ketika, saat kami ngobrol di ruang tamu. Agus akan jelaskan semua ke papa, Ma. Jawaban dari Agus itu, justru membuatku tenang. Dan yakin, semua memang akan baik-baik saja. Singkatnya, seminggu kemudian, pihak bengkel mengabarkan kami jika mobil Agus sudah selesai diperbaiki. Itu artinya, Agus akan pulang ke rumah kakek neneknya lagi. Gus, hari ini kamu pulang? Suamiku memulai obrolan ketika kami sedang sarapan pagi. Agus mengangguk. Ya sudah, kamu tunggu mobilmu datang ya. Papa mau ke kantor dulu. Timpal suamiku lagi. Setelah suamiku berpamitan, di rumah pun hanya ada aku dan putra tiriku itu. Kami masih berdiam diri di meja makan, dan sama-sama enggan untuk beranjak pergi. Entah mengapa aku merasa sedih. Rasanya, baru seminggu hidupku berwarna lagi. Tapi selanjutnya, harus berubah suram kembali. Gus, kamu yakin akan pulang hari ini? Terus mama gimana? Tanyaku memulai obrolan. Gimana apanya, Mah? Agus kan masih bisa kesini. Lagi pula, rumah kakek kan gak jauh dari rumah ini. Sahutnya. Kamu janji ya, Gus? Sering-sering kesini? Agus lantas beranjak dari kursi, lalu melangkah ke arahku. Sejenak ia mendekat, lalu berkata, Agus janji, Mah. Lagi pula, mana mungkin Agus bisa lama-lama jauh dari mama? Tapi, apa Gus? Selagi papa pergi, apa Agus boleh? Ucapnya di dekat telingaku. Aku tersipu, karena tahu pasti arti maksud ucapannya itu. Selanjutnya, ya, pagi itu, aku kembali hanyut akan nirwana. Ketika Agus mulai mempresentasikan ketekunannya itu, aku tak lagi memikirkan piring sisa makanan, bahkan membersihkan dapur sekalipun. Yang ada di benakku hanya ada keceriaan, lantaran Agus lagi-lagi bisa membuat suasana hatiku yang semula murung menjadi lebih syahdu. Kami memanfaatkan waktu terakhir dengan sebaik-baiknya, sebagai tanda perpisahan dan sebagai bekal selama kami berpisah nantinya. Entah sudah berapa kali aku tiba di pangkalan udara, tapi yang pasti, hari itu, sejak pagi hingga sore, tak ada waktu yang terlewatkan untuk menyarankan solusi-solusi permasalahan itu.
Sore harinya, selagi suamiku belum pulang, kusempatkan waktu untuk membantu Agus mengemasi barang-barang yang nantinya hendak ia bawa pulang. Sambil berkemas, sesekali aku tertawa karena candaannya. Hal yang memang jarang sekali aku lakukan bersama Mas Rudi, suamiku. Singkatnya, sudah seminggu Agus pergi dari rumahku. Tak bisa kupungkiri, kepergian Agus jelas membuat suasana rumah dan suasana hatiku berubah pula. Biasanya setiap sore, aku selalu menyambut kepulangan suami dan kekasihku, yang tak lain putra tiriku sendiri. Tapi sejak Agus pergi, semua terasa berbeda. Tak ada lagi senyum yang aku tunggu, tak ada lagi gurauan yang membuatku tertawa. Kendati demikian, kami masih saling komunikasi, seperti bertukar pesan, atau telepon-teleponan, ketika suamiku pergi bekerja. Sampai kira-kira 2 minggu kemudian, tepatnya di hari Senin pagi, Agus mengirim pesan jika ia ingin bertemu denganku. Dia mengajakku ke sebuah penginapan, tapi sebelumnya, dia akan menungguku di minimarket untuk membeli camilan yang akan dibawa nantinya. Dengan senang hati, aku pun menyetujui hal itu. Singkatnya, taksi yang kupesan langsung membawaku ke sebuah minimarket untuk bertemu anak tiriku itu. Sesampainya di sana, kami pun membeli beberapa cemilan, lalu segera bergegas hendak menuju tempat yang kami tuju. Tapi, ketika kami hendak menuju mobil yang Agus bawa, secara tak sengaja kami berpapasan dengan Dodit, adik suamiku, yang juga hendak berbelanja di sana. "Loh Mbak, sama Agus aja, Mas Rudi mana?" tanyanya sambil telingak-telinguk mencari keberadaan kakaknya. Iya Det, Mbak tadi nggak sengaja ketemu Agus juga di sini. Jadi Mbak numpang mobilnya aja. Lagian Mbak sendirian. Mas Rudinya kan lagi kerja. Ya udah Dit, Mbak pulang dulu ya. Sebelum Dodit bertanya lebih jauh, aku buru-buru menuju mobil dan meminta Agus segera melajukannya. Aku sengaja bersikap demikian karena aku tahu jika Dodit bukanlah pemuda yang mudah percaya begitu saja. Dia pandai membaca situasi dan tak menutup kemungkinan dia akan curiga jika aku tidak buru-buru pergi meninggalkannya. Agus melajukan mobilnya lebih cepat dari biasanya. Sampai tak lama kemudian, sampailah kami di depan sebuah penginapan. Setelah menerima kunci dari resepsionis, kami segera melangkah ke ruangan yang telah dipesan. Sesampainya di depan pintu kamar, tanpa membuang waktu, sambutan demi sambutan Agus haturkan saat itu. Seketika itu aku hanyut akan saran dan solusi yang ia berikan padaku. Agus memang selalu berhasil. Bukan hanya masalah hati dan perasaanku, tapi juga angan-angan yang selama ini tak kudapat dari suamiku. Defense bernuansa serba putih, seolah menjadi saksi rapat paripurna itu berlangsung. Dan dalam beberapa kali kopling manual, banjir bandang pun melanda diriku. Andai Mamah lebih dulu kenal kamu, Gus, mungkin lain ceritanya ya. Iya Mah, tapi sekarang Agus malah takut Mah. Takut kenapa Gus? Ya, takut Mama lama-lama bosen sama Agus. Ih, kamu bicara apa sih Gus? Kalau Mama bosen, gak mungkin juga kan Mama sampai di tempat ini, ujarku sambil mencubitnya. Kami tertawa bersama, seolah melupakan status di antara kami berdua. Hingga pada saat ia hampir tiba di pangkalan udara, aku memintanya untuk meletakkan pundi-pundi kebaikannya itu pada wadiah yang tersedia. Waktu pun beranjak sore, dan kami pun segera pulang ke rumah masing-masing. Selama di perjalanan, aku terus memikirkan ucapan Agus tadi. Entah kenapa perasaanku menjadi tak nyaman, seolah-olah akan terjadi sesuatu yang buruk menimpa kami. Dan rupanya benar. Setelah Agus mengantarku sampai di depan gerbang rumah, sementara dia pergi, aku langsung melangkah menuju pintu rumahku. Tapi sesampainya di sana, mendadak aku terheran ketika mendapati pintu sudah terbuka lebih dulu. Aku kembali mengingat, apakah aku lupa untuk mengunci pintu? Kalaupun Mas Rudi datang, tapi kenapa tak kudapati mobilnya terparkir di garasi rumahku? Dengan perasaan was-was, aku melangkah masuk, sambil memperhatikan sekitar ruangan yang nyaris tak berubah. Suasananya masih tampak sepi, seperti awal ku tinggal pergi. Dan barulah ketika aku masuk dalam kamarku, mendadak jantungku dok-dik-duk.
mendapati seseorang mematung menghadap jendela kamarku. "Loh, Papa udah pulang?" tanyaku dengan gugup. Karena memang tidak biasanya Mas Rudi pulang awal seperti saat itu. Suamiku tak menjawab, dan hal itu membuatku panik. Bahkan, pikiranku menerawang, membayangkan jika Mas Rudi sudah mengetahui antara aku dan anak tiriku itu. "Kamu? Dari mana?" tanyanya tanpa menoleh ke arahku. Belanja, Pah. Gak usah bohong. Kamu gak perlu sandiwara lagi." "Maksudnya?" tanyaku pura-pura tak mengerti. Mas Rudi pun lantas berbalik ke arahku. Dan mungkin hari itu bukanlah menjadi hari keberuntunganku lagi. Mas Rudi mengetahui semua rahasiaku selama ini. Bahkan selanjutnya, ia memanggil Agus untuk datang ke rumahku. Saat itu, aku hanya menangis. Apalagi ketika Mas Rudi meluapkan kemarahannya. Aku sudah berusaha untuk menjelaskannya, tapi semua percuma. Sebab, pada kenyataannya, Dodit adik dari Mas Rudi, rupanya diam-diam sudah mengikuti kami. Bahkan memberikan beberapa bukti berupa potret, di mana aku dan Agus berada di depan penginapan tadi. Mas Rudi benar-benar kecewa. Ia tak bisa lagi memaafkan aku dan putranya. Hingga pada akhirnya, sebuah keputusan menjadi akhir segalanya. Mas Rudi meminta untuk berpisah. Bahkan, ia tak lagi akan membiayai kehidupan keluargaku. Ia juga meminta Agus untuk kuliah di luar kota. Sementara aku, justru dikembalikan ke rumah orang tuaku di desa. Demikianlah kisah yang pernah kualami beberapa tahun silam. Kuakui kandasnya rumah tanggaku, karena kesalahanku yang tak bisa menahuan keinginan itu. Tapi setidaknya dari kisahku ini, banyak pelajaran berharga yang kudapat. Bahwasanya, sebagai manusia, hendaklah bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena waktu yang berjalan, tentu tak akan pernah terulang. Dan penyesalan, pasti selalu akan hadir di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.